Akulah pembunuhnya. Bab 553. Tidak tahu berapa lama berlangsung, dan ketika Arila berpikir bahwa dirinya akan mati lemas di bawah ciuman Carson akhirnya melepaskannya. Arila menggigit bibir Carson yang menciumnya sampai bengkak, mengucek matanya dengan keras, dan memaksa air mata keluar dari matanya. Carson menatapnya, dan matanya tampak menyembunyikan kelembutan yang tidak bisa dibuka, dan melihatnya dengan sedikit perhatian. Dari sudut pandang Poto, ciuman itu tidak hanya bersifat sukarela, tetapi Carson juga enggan untuk bertindak. Carson menyentuh Arila, bukan berarti dia membiarkan Albi menyentuhnya seperti anjing, tapi itu malah terjadi. Bahkan dia tidak menyebutkannya padanya. Diperlakukan begitu oleh Albi seperti itu, apakah dia bisa menikmatinya? Atau apakah dia berpikir bahwa Carson tidak dapat mengambil Albi? Mata Carson berubah pandangannya beberapa kali. Setelah waktu yang lama, Carson berkata, "Arila, tidakkah kamu mau memberitahuku?" Dia memberinya kesempatan lagi untuk menjelaskannya. Selama Arila mengatakan yang sebenarnya tentang masalah itu, Carson percaya padanya akan semua hal itu. "Carson, apa yang kamu ingin aku katakan padamu?" Arila menatap Carson. Arila tersenyum, tertawa begitu jelas. Tetapi pupil matanya yang cantik itu penuh dengan air mata. Apa yang baru saja dia lakukan, memberitahu dia bahwa dia sudah mencapai kesimpulan di dalam hatinya. Apa bedanya jika dia tidak mengatakan apa-apa? Carson mengepalkan tangannya dan berkata, "Arila, jika aku mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan, bukan apa yang aku inginkan, apakah kamu akan mempercayainya?" Arila takut mendengar apa yang tidak ingin didengar, dan menunggu Carson berbicara. Dia lalu melanjutkan perkataannya. "Jika kamu tidak percaya, mengapa menggangguku? Tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak bisa mempercayainya." "Arila, kamu tidak memberitahuku. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak percaya padamu?" Carson menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan emosinya. "Bagaimana kamu ingin aku memberitahu kamu?" Arila mengambil foto itu dan melemparkannya kepada Carson. "Tuan Carson, aku tidak memberitahu kamu. Kamu juga tidak tahu. Apakah setiap langkahku kamu yang harus kendalikan?" "Dalam hatimu, apakah aku benar-benar harus menjadi istrimu?" "Aku tidak ingin kamu menjadi istriku." Mendengar Arila berkata seperti itu, Carson tertawa. "Karena kamu berpikir bahwa kamu bukan seorang istri, maka kamu berpikir begitu. Kamu ingin mendengarku mengatakannya." Lalu aku bertanya, "Apakah kamu orang di balik layar, menyuruh orang untuk membunuh ayahku?" Arila memandang Carson, mengucapkan sepatah kata setiap kali. Setiap kali dia mengatakan sepatah kata itu, tampaknya dia membutuhkan keberanian besar. "Apa?" Mendengar kata-kata Arila, Carson tidak bisa mempercayai telinganya. Arila mencurigainya bahwa dia adalah pembunuh Fernando. "Karena ayahku menculik Epa dan hampir membiarkan Epa mati, kau harus membalaskan dendam Epa, sehingga orang-orang bisa membunuh ayahku."
Arila tiba-tiba mengatakan segalanya. Aku membunuh ayahmu untuk Eva. Carson mencibir. Arila, siapa yang memberitahumu hal ini? Dalam hatimu, Carsonmu adalah seorang seperti itu. Arila mengepalkan tangannya dan berkata, Carson, apakah benar yang kamu lakukan? Kamu harus menjelaskan lebih jelas daripada siapapun. Carson tertawa angkuh. Melihatnya terlalu banyak emosi dan gelombang badai di matanya Arila. Akhir-akhir ini untuk mengetahui penyebab kematian Fernando, dia tidak perlu banyak bicara tentang berapa banyak sumber daya manusia dan keuangan yang dia gunakan. Karena dia merasa berharga, membantu istrinya untuk melakukan sesuatu, dan kemudian lelah dan menghabiskan lebih banyak uang, Carson merasa layak. Namun dia tidak berharap itu. Bukan saja dia tidak mendapatkan kenyamanan darinya, tetapi pertanyaan yang kejam, bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Jika dia benar-benar membunuh ayahnya, dia akan melakukan hal-hal yang bersih dan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan petunjuk. Bukan begitukah? Hanya bertanya. Selama dia mengatakan tidak, Arila percaya padanya. Dia berkata, membantah, mengatakan bahwa itu bukan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi hanya menunggu untuk waktu yang lama dan tidak bisa menunggu sampai Carson menyangkalnya. Carson menatapnya, matanya terbakar seperti api. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan mendekatinya. Arila, selamat atas tebakanmu, kamu benar. Ya, ini aku. Aku membunuh ayahmu. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Kamu omong kosong. Bagaimana mungkin dia? Jelas bukan dia. Tetapi mengapa Carson harus mengakui? Apakah itu benar-benar dia? Tapi Arila, kamu tahu apa yang terjadi, bagaimana membunuh ayahmu. Bisakah kamu membunuhku, makan aku, atau pergi mencari seseorang bernama Albi? Mata Carson tiba-tiba menjadi dingin dan jauh lebih besar. Telapak tangan membentang dan melepas pakaian di tubuh Arila. Dia membungkuk dan menekannya. Arila, dalam hidup ini, walaupun hidup atau mati, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Carson, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Arila berjuang keras, tetapi tidak ada yang bisa berubah situasinya. Dia hanya bisa melihat Carson merobek pakaiannya tanpa ampun. Udara dingin menghantam dalam sekejap, dan Arila bergetar tanpa sadar. Dia belum pernah melihat Carson begitu mengerikan. Pada saat ini, Carson tidak lagi berpenampilan yang angkuh, lembut dan elegan. Dia seperti serigala, dan dia cenderung ingin membongkarnya kapan saja. Carson, jika kamu seperti ini, aku akan membencimu. Berjuang sia-sia. Tidak lagi bisa berjuang. Dia dengan jujur menurunkan tangannya dan menutup matanya dengan keyakinan. Apa yang ingin dia lakukan, tidak masalah jika anak itu tidak bisa hidup lagi. Benci aku? Atas dasar apa yang membuatmu benci padaku? Arila memohon membiarkan amarah Carson lebih buruk. Dia bangkit dan meraih lututnya. Arila, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu?
Aku tidak pernah melebih-lebihkan diriku sendiri. Aku sangat sadar diri. Arila mencibir, tidak bisa berkata. Dia adalah anggota keluarga berpangkat tinggi. Dia hanya seorang desainer kecil. Beraninya dia berpikir bahwa dia tidak akan bertahan jika dia meninggalkannya. Carson tidak bisa melepaskannya, tetapi terus meningkatkan kekuatannya. Ketika dia melihat alisnya kerut terlihat menyakitkan, dia tanpa sadar melepaskannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia masih tidak tega menyakitinya. Tatapan Carson menjauh dari wajahnya yang pucat, dan dia bangkit dan menarik baju putihnya sendiri, berbalik dan pergi tanpa keengganan. Begitu Carson pergi, Arila jatuh di dalam hatinya, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Arila meringkuk dan memegang bola, seperti burung dengan aku patah, begitu tak berdaya dan ketakutan. Ternyata Carson adalah seorang pembunuh. Carson secara pribadi mengakui dia tidak percaya bahwa dia adalah seorang pembunuh, tetapi Carson sendiri mengakuinya. Dia bosan padanya. Bosan dia selalu memberinya masalah. Jadi dia bahkan tidak ingin menjelaskan padanya.